Pernahkah kamu bertanya, mengapa kita tidak pernah melihat Allah? Di mana sebenarnya Allah berada? Dan kenapa ada orang yang memilih untuk tidak percaya kepadanya? Pertanyaan ini sering muncul di hati banyak orang, bahkan mungkin juga di hatimu. Mari kita jawab satu persatu berdasarkan Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Mengapa Allah tidak terlihat? Itu karena keterbatasan penglihatan manusia. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 103, Allah berfirman, penglihatan tidak dapat menjangkaunya, dan dialah yang menjangkau segala penglihatan. Mata manusia hanya bisa melihat yang berwujud, yang memiliki bentuk, dan memantulkan cahaya. Sedangkan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dia bukan cahaya yang bisa ditangkap mata kita. Ada kisah Nabi Musa yang ingin melihat Allah. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 143, Nabi Musa meminta untuk melihat Allah. Tapi Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Lalu Allah menampakkan sedikit dari kemuliaannya kepada gunung, dan gunung itu hancur lebur. Nabi Musa pun pingsan. Ini menunjukkan manusia di dunia tidak sanggup menahan keagungan Allah. Orang beriman akan melihat Allah di surga dengan penglihatan yang jelas tanpa ragu. Jadi larangan melihat Allah hanya berlaku di dunia, bukan di akhirat. Pertanyaannya, di mana Allah berada? Rasulullah SAW bersabda tentang seorang budak wanita yang ditanya oleh Nabi, di mana Allah? Dia menjawab, di atas langit. Nabi pun membenarkannya. Makna di atas langit, maksudnya bukan Allah berada di ruang tertentu seperti makhluk, tapi Allah berada di atas seluruh ciptaannya, tinggi di atas arsy, dan terpisah dari makhluk. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Quran Surat Thaha ayat 5. Allah maha tinggi secara zat, kedudukan, dan kekuasaan. Meski berada di atas arsy, Allah dekat dengan ilmunya, mendengar doa, mengetahui isi hati kita. Mengapa ada orang yang tidak percaya Allah? Itu karena pengaruh kesombongan dan hawa nafsu. Fir'aun mengaku Tuhan karena kesombongannya. Orang-orang kafir Quraisy menolak Nabi SAW karena takut kehilangan status dan kekayaan. Bisa jadi juga karena kurangnya ilmu. Banyak yang menolak Allah karena belum mengenalnya dengan benar. Karena pengaruh lingkungan dan budaya. Anak yang dibesarkan tanpa pendidikan agama bisa tumbuh tanpa mengenal Allah. Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Karena godaan setan, setan berjanji untuk menyesatkan manusia. Apakah wajib mengimani Allah? Wajib mengimani Allah sebagai syarat sah menjadi muslim. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, dan begitu pula orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah. Orang yang menolak keberadaan Allah disebut kafir. Dan ini adalah dosa terbesar. Kita mungkin tidak bisa melihat Allah sekarang, tapi tanda-tanda kebesarannya ada di sekitar kita. Dia maha tinggi di atas seluruh ciptaan, tapi juga maha dekat dengan setiap doa kita. Mengimani Allah adalah kewajiban, dan mengenalnya adalah kebutuhan hati setiap manusia. Semoga kita semua termasuk orang yang kelak di surga diberi nikmat terbesar, memandang wajah Allah yang maha mulia.